Aparat Keamanan Republik Indonesia, TNI dan Polri kembali membuat tindakan yang membuatnya viral di media sosial. Bukan karena kemunculan robot anjing 3M yang katanya canggih dan sempat ramai dibicarakan beberapa bulan lalu, tapi karena kasus penganiayaan terhadap seorang kakek penjual es gabus dengan tuduhan yang sama sekali nggak masuk akal. Jadi kronologinya gini, kakek ini bernama Sudrajat. Ia merupakan penjual es gabus keliling yang berjualan di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Di Kemayoran ada beberapa warga yang curiga akan es yang dijual oleh si kakek, dan akhirnya memanggil aparat keamanan untuk mengamankannya. Dan bukannya mengamankan, mereka malah membuat video yang isinya mengintimidasi si kakek ini. Mereka juga bilang kalau dagangan si kakek tersebut terbuat dari spons bedak. Nah, dari sini aja udah nggak masuk akal banget. Gimana bisa spons bedak yang harganya segini digunakan untuk membuat makanan es yang notabene harga 1.500 sampai 2.000 rupiah aja. Padahal seperti yang kita tahu bahwa es gabus ini kan emang teksturnya mirip seperti spons karena dari bahan hon kue yang sebenarnya aman untuk dikonsumsi. Tapi nggak cukup sampai di situ, aparat dalam video juga nyuruh si kakek buat makan dagangannya sendiri. Dan ya jelas langsung dimakanlah orang itu makanan asli. Yang lebih parah lagi, menurut pengakuan si kakek, beliau bahkan sempat mendapatkan kekerasan oleh aparat keamanan tersebut, yang padahal tuduhannya belum terbukti. Padahal juga dengan adanya aparat keamanan di situ diharapkan untuk mengamankan si kakek, tapi malah yang mereka lakukan malah penganiayaan terhadap si kakek yang tak berdaya ini. Netizen pun ramai-ramai mengecam perbuatan tindakan aparat keamanan tersebut yang dinilai selalu mendahulukan kekerasan terhadap rakyat kecil. Dan kalian tahu nggak plot twistnya apa guys? Jadi ternyata setelah dilakukan uji laboratorium, dagangan si kakek ini tak terbukti mengandung bahan berbahaya. Langsung deh tuh pihak yang bersangkutan tadi membuat video klarifikasi di hadapan publik dan wartawan, di mana mereka bilang kalau tindakannya itu merupakan respon cepat atas tanggapan dari masyarakat di daerah sana. Nah, sebenarnya hal tersebut bagus karena respon cepat mereka atas tuduhan masyarakat. Akan tetapi kesalahan mereka adalah tindakan penganiayaan terhadap kakek penjual es tersebut. Padahal seharusnya dengan adanya aparat di sana adalah untuk mengamankan situasi, bukan malah memperkeruh suasana yang ada, apalagi sampai main hakim sendiri di lokasi kejadian. Nah, sebenarnya juga kejadian main hakim sendiri oleh aparat keamanan itu bukan pertama kali terjadi. Karena hal itu, mari kita bahas bareng kenapa aparat keamanan kerap melakukan kekerasan. Oke, sebenarnya kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan di Indonesia itu cukup sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data aja, dalam tahun 2024 sampai tahun 2025 kemarin, kasus kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian tercatat ada sekitar 602 peristiwa. Kasus-kasus tersebut mencakup penembakan, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, serta berbagai bentuk kekerasan lainnya. Sementara itu, data lain juga menunjukkan bahwa terdapat sekitar 100 korban jiwa akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Data ini menjelaskan ke kita bahwa kekerasan terhadap kakek penjual es gabus bukanlah kasus tunggal. Kejadian itu hanyalah bagian dari rentetan panjang kasus kekerasan lain yang dilakukan oleh aparat keamanan di Indonesia. Oke, gua ajak kalian semua mengingat almarhum Afan Kurniawan ini yang meninggal saat aksi demonstrasi pada bulan Agustus tahun kemarin. Mungkin kalau ada yang lupa, almarhum ini meninggal karena tindakan arogan anggota BRIMOB pada saat itu. Dan naasnya, almarhum ini sebenarnya hanya seorang driver ojek online biasa yang pada saat kejadian, ia berada di tengah kericuhan, terpeleset lalu akhirnya tertabrak mobil polisi di dekat lokasi tersebut. Nah, setelah kejadian itu, kasus tersebut viral banget sampai disoroti oleh banyak sekali media dalam negeri dan mengingatkan kita akan kearogansian aparat keamanan. Bukan cuma itu, kasus kekerasan aparat juga menimpa seorang pelajar di Semarang bernama Gama. Ia dituduh terlibat dalam aksi tawuran pelajar, padahal faktanya tuduhan itu tidak terbukti. Namun pada saat itu, ia tetap ditembak oleh petugas kepolisian. Kalau kita bicara soal aturan yang mengikat aparat keamanan, sebenarnya regulasinya itu ada banyak banget guys. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa tugas Polri adalah melindungi keselamatan masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, ada juga Perkap Nomor 8 Tahun 2009 yang secara tegas melarang anggota Polri untuk melakukan penyiksaan terhadap orang yang dituduh terlibat. Seharusnya dengan banyaknya peraturan seperti itu, aparat bisa lebih jera dan berhati-hati untuk tidak melakukan kekerasan. Tapi sekarang ini kok tidak? Kalau menurut pandangan gua, kondisi ini disebabkan oleh kurangnya profesionalitas dan keteledoran beberapa oknum yang terlalu arogan. Apalagi dalam beberapa kasus, ketika aparat melakukan kekerasan, mereka tidak dihukum secara maksimal dengan alasan sedang mengamankan situasi. Selain itu, ada juga oknum aparat keamanan yang sudah terlalu menormalisasi kekerasan sebagai cara menangani masalah.
Contohnya bisa kalian lihat sendiri pada kasus kakek penjual es gabus yang diintimidasi dengan cara kasar oleh aparat keamanan setempat. Nah, seharusnya sederet kasus kekerasan aparat di Indonesia ini menjadi alarm keras bagi institusi terkait untuk segera berbenah dan mengevaluasi kinerjanya. Oke, alasan gua bikin konten ini karena keresahan gua terhadap kekerasan aparat keamanan saat menertibkan situasi. Terlebih lagi dengan contoh kasus kakek penjual es gabus ini, gua juga mau speak up tentang maraknya kasus seperti ini. Dan sebenarnya gua juga cukup bertanya-tanya, kenapa sih oknum seperti ini itu kok nggak langsung diberhentikan aja? Padahal dia ini sudah terlalu lalai dalam melakukan tugasnya. Ya bayangin aja, beliau ini kakek-kakek loh. Ia padahal cuma ingin mencari nafkah untuk keluarganya, malah dihabisi oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Dan uniknya juga kasus seperti ini itu lebih banyak selesai dengan jalur damai. Apalagi si kakek juga udah dikasih sepeda motor tuh. Padahal juga jika dihukum dengan maksimal, hal itu bisa jadi bahan pelajaran untuk oknum-oknum aparat lainnya. Sekian, gua Katsi Boy. Subscribe jika kalian suka konten kali ini.